Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Nur Fauzan dan saya sendiri Andrian Dwi Firmansyah akan menjelaskan tema 5, yaitu pengendalian manajemen. Oke, pengendalian manajemen. Pengertian pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa sumber manusia, fisik, dan teknologi dialokasi agar menjadi tujuan organisasi secara menyeluruh. Adapun beberapa komponen yang menjadi bagian dari sistem pengendalian manajemen, yaitu WR. W untuk work, yang artinya pekerjaan. Yang pertama, employee, yang artinya tenaga kerja. R untuk relationship, yang artinya hubungan. Yang kedua, environment, yang artinya lingkungan. Fungsi dan manfaat sistem pengendalian manajemen. Fungsi sistem pengendalian manajemen sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Melakukan koordinasi yang tepat antar bagian. Melakukan proses komunikasi informasi yang baik. Mengambil sebuah keputusan akan suatu hal. Manfaat sistem pengendalian manajemen sebagai berikut. Pertama, dapat mengetahui sudah sejauh mana program yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Dapat mengetahui jika ada berbagai penyimpanan yang terjadi dalam proses pengerjaan suatu aktivitas. Dapat mengetahui bagaimana waktu serta sumber daya yang disediakan dapat tercukupi serta dimanfaatkan oleh perusahaan yang baik. Monggo Mas Fauzan. Unsur dan tahapan sistem pengendalian manajemen. Unsur sistem pengendalian manajemen sebagai berikut. Yang pertama detektor, yang kedua selektor, yang ketiga efektor, yang keempat komunikator. Tahapan sistem pengendalian manajemen sebagai berikut. Yang pertama pemrograman, yang kedua penganggaran, yang ketiga operasi dan akuntansi, yang keempat laporan dan analisis. Next, Mas. Nah, sekarang faktor sistem pengendalian manajemen. Faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen ada 5. Yang pertama, ukuran serta penyebaran enterprise. Yang kedua, struktur organisasi, delegasi serta desentralisasi. Yang ketiga, sifat serta pembagian operasi. Yang keempat, jenis pusat tanggung jawab. Yang kelima, persepsi yang dimiliki seseorang. Pembahasan pengendalian manajemen. Ada 5 pembahasan pengendalian manajemen. Yang pertama, manajemen puncak. Manajemen puncak atau top level manajemen merupakan tingkat manajemen paling atas dan juga mempunyai otoritas yang paling tinggi pada suatu organisasi perusahaan serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Tingkat manajemen puncak memiliki hal penuh untuk mengangkat, memilih, serta memberhentikan manajemen lain yang berada di bawahnya. Beberapa contoh sebutan tingkat manajemen puncak adalah GM, General Manager, CEO, dan prosedur atau Presiden Direksi. Tujuan manajemen puncak. Yang pertama, menentukan tujuan perusahaan. Yang kedua, membuat kerangka rencana dan kebijakan. Yang ketiga, mengorganisasi seluruh kegiatan dan pekerjaan. Yang kedua, manajemen data. Manajemen data adalah suatu kegiatan manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas mengelola data agar bisa memenuhi keperluan informasi yang diperlukan oleh seluruh stakeholder atau posisi pengambil keputusan sebagai
keputusan sampai proses implementasi. Manajemen data akan memastikan seluruh data secara aktual, akurat, aman, dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan. Kegiatan ini dilakukan agar bisa mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data secara aman, hemat biaya, dan juga lebih efisien. Adapun fungsi manajemen data. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, pemeliharaan data. Yang ketiga, penyimpanan data. Yang keempat, pengambilan data. Yang kelima, integritas dan pengajuan data. Serta yang keenam, keamanan data. Monggo Mas Fauzan. Oke, pengertian manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Kegiatan manajemen operasional berhubungan pada aktivitas perusahaan dalam melakukan pengubahan rangkaian input dasar, seperti pengubahan input bahan baku, energi, kebutuhan konsumen, informasi, kemampuan perusahaan, keuangan perusahaan, dan lainnya, menjadi output untuk konsumen. Bidang pengerjaannya juga luas, berhubungan dengan bagian lainnya di perusahaan, seperti dengan bagian pemasaran, penjualan, keuangan. Disinilah peran manajer operasi yang sesungguhnya, di mana harus mampu untuk menjalankan manajemen operasional sekaligus terlibat dalam aktivitas operasionalnya. Adapun tujuan manajemen operasional. Yang pertama, efisiensi, productivity, ekonomi, quality, dan reduce processing time. Ya, pengertian manajemen pengamanan. Manajemen pengamanan merupakan bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien, dan produktif. Sistem manajemen pengamanan memberikan panduan bagaimana mengelola ancaman dan gangguan pada organisasi dalam upaya mencapai organisasi yang aman, produktif, dan efisien. Next, Mas. Tujuan manajemen pengamanan. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Perkapolri nomor 24 tahun 2007 yang mengatur tentang sistem manajemen pengamanan yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah diakui secara nasional. Ketentuan ini selaras dengan standar sistem manajemen pengamanan yang telah ada dan mudah diintegrasi dengan sistem manajemen lainnya yang ada di perusahaan dengan sistematika yang sama, yaitu PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Tujuan manajemen pengamanan adalah menciptakan sistem pengamanan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang secara profesional terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan, dan atau bencana, serta mewujudkan tempat kerja aman, efisien, dan produktif. Selanjutnya, manajemen kualitas. Pengertian manajemen kualitas. Manajemen kualitas atau mutu yang dikenal Total Management Quality atau TQM dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang membantu sebuah organisasi, perusahaan, atau badan usaha untuk mengawasi setiap kegiatan serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas atau mutu dari perusahaan tersebut. Total Management Quality sendiri merupakan sebuah sistem yang menentukan kebijakan, merencanakan, mengontrol, dan mengembangkan kualitas mutu yang diberikan perusahaan. Sistem ini juga dikenal sebagai sebuah filosofi dasar yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan akan menentukan keberhasilan jangka panjang dari sebuah badan usaha. Di dalamnya, semua stakeholder atau pemangku kepentingan bekerja sama dalam peningkatan kualitas produk dan layanan serta budaya kerja di lingkungan perusahaan. Next, Mas. Ya, tujuan manajemen kualitas
Yang pertama, menentukan visi dan standar kerja bagi para anggota suatu organisasi atau badan usaha. Yang kedua, membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha. Yang ketiga, membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, baik dari anggota maupun pelanggan atau klien. Yang keempat, memberikan inovasi atau pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, saya kembalikan kepada Mas Andri. Oke, sedikit presentasi dari kami. Apabila ada yang bertanya, silakan. Dan jika tidak, nanti saya akhiri. Monggo teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya dan Fauzan minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.